Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah mengakses materi kuliah online ini yang merupakan bagian dari materi perkuliahan pemodelan land use. Untuk materi pada kelas online ini, saya akan memberikan materi terkait dengan bagaimana kita melakukan validasi dan kalibrasi model terhadap model yang kita bangun, model perubahan penggunaan lahan yang kita bangun. Latar belakang dari mengapa kita melakukan proses validasi dan kalibrasi ini, karena dua unsur ini, yaitu validasi dan kalibrasi, ini adalah aspek yang diperlukan ketika kita melakukan pemodelan. Validasi adalah merupakan mekanisme pengusuran model terhadap kondisi di lapangan. Jadi secara singkat, validasi ini bagaimana kita membandingkan bagaimana hasil-hasil pemodelan dibandingkan dengan kondisi di dunia nyata. Dan pada umumnya, saya sudah tentukan sebelumnya bahwa pada demikian juga pada pemodelan land use, validasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi dengan peta existing. Nah, untuk ada dari dua jenis perubahan penggunaan lahan. Yang pertama itu dengan metode trend. Ini validasi sangat diperlukan. Karena validasi kita bisa mengetahui data time series, perubahan time series kenyataan lapangan dengan time series yang diramalkan oleh model. Sedangkan untuk trend, untuk target, sedangkan untuk target, ini kita tidak bisa melakukan validasi. Jadi validasinya adalah dari model itu sendiri. Sedangkan sejauh mana akurasi dari target yang ingin kita capai itu tidak bisa diukur validasinya. Nah, untuk yang prediksi target ini dapat didekati dengan studi kasus, yaitu mungkin berikan contoh-contoh baik yang pernah ada sebelumnya di wilayah yang kita analisa atau di tempat lain. Nah, kemudian kalibrasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat kevalidan dari suatu pemodelan. Jadi misalnya kita merunning satu model, kita ukur validasinya, kita anggap bahwa validasinya ini tidak cukup memuaskan. Untuk meningkatkan validasi ini, kita lakukan kalibrasi ulang model. Entah kita ubah parameternya, apakah kita tambahkan atau kita kurangi variabel-variabel, kemudian kita running ulang lagi, sehingga akhirnya kita bisa mencapai yang kita inginkan. Nah, berikut contohnya, misalnya yang berbasis trend ini ya, kita punya peta existing 2006 dan kemudian kita punya peta existing 2012. Kita bisa melihat di land use sim ini ya, di mana saja lokasi-lokasi yang terjadi perubahan penggunaan lahan. Jadi perubahan penggunaan lahan kalau kita bandingkan dari existing tahun 2012 dibandingkan ke tahun sebelumnya. Nah, ini pada saat kita melakukan pemodelan land use dengan land use sim, dua peta ini mungkin telah disampaikan pada perkuliahan sebelumnya. Dua peta ini adalah input yang utama. Kita perlu memiliki dua peta untuk dua waktu yang berbeda. Ini adalah mutlak sifatnya untuk pemodelan land use dengan menggunakan pendekatan selular otomata. Tanpa dua peta ini kita tidak bisa melakukan pemodelan perubahan penggunaan lahan. Nah, kemudian jika kita membandingkan, kemudian ini adalah contohnya, kita punya existing real di lapangan tahun 2016 dan real di lapangan 2012 dengan berdasarkan existing 2006, kita melakukan pemodelan. Ini adalah model hasil tahun 2012, hasil dari pemodelan land use sim. Dengan membandingkan peta realita di lapangan dengan peta hasil simulasi, inilah yang kita ukur atau kita sebut sebagai akurasi ataupun validasi dari model yang kita kembangkan. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa ya, singkatnya beberapa contoh dari validitas atau akurasi hasil dari pemodelan.
Ini dilakukan oleh Nugroho tahun 2013 dengan model perubahan land use akibat kenaikan muka air laut dan pasang maksimum di Surabaya. Yaitu inputnya adalah 2006 dengan faktor-faktor pendorong pusat pertumbuhan, jaringan jalan, area industri, dan faktor-faktor pendorong lain, misalnya pergudangan, terminal, kargo, permukiman sawah, dan lain-lain. Sedangkan penghambatnya adalah banjir, menghasilkan simulasi. Nah, ketika simulasi ini dibandingkan dengan hasil peta existing realita di lapangan, itu akurasinya adalah sebesar 89%. Itu contoh yang pertama. Adalah hasil dengan overlay map dan comparison. Nah, dengan membandingkan hasil overlay kedua peta antara peta pengamatan di lapangan dengan peta hasil pemodelan, inilah yang kita sebut sebagai validasi. Nah, ini contoh. Nah, validasi ini, tingkat validasi ini dibentuk atau diukur dengan tabel seperti ini. Nah, tabel contoh ya, kita punya kolom dan kita punya baris. Jadi yang baris ini adalah penggunaan lahan hasil pengamatan. Ini adalah penggunaan hasil pengamatan, sedangkan yang kolom ini adalah penggunaan lahan hasil pemodelan. Nah, contoh ya, ini untuk tiap nomor 1 sampai 15 ini menunjukkan kelas land use. Misalnya, nomor 1 sebut saja ini adalah permukiman. Permukiman ini berdasarkan hasil pengamatan luasnya 255 sel. Jumlahnya 255 sel, sedangkan hasil pemodelan juga 255 sel. Nah, yang permukiman menjadi tetap permukiman itu 25 sel. Kemudian ada juga misalnya permukiman, pengamatannya adalah permukiman, sedangkan hasil pemodelan misalnya ini industri, 7 industri, ada 20.000 sel. Jadi yang ini 255.000 sel, ini 20.000 sel. Nah, ini adalah kita sebut sebagai inakurasi, ketidakakuratan dari model tersebut. Di mana hasil pengamatan lapangan ini harusnya permukiman, akan tetapi hasil pemodelan adalah industri. Gitu ya. Nah, ini semua dijumlahkan, dilakukan semua terhadap seluruh penggunaan lahan, dan ada pula sebaliknya misalnya ya, tapi kebetulan dan sebaliknya misalnya ya, ini hasil modelnya perumahan, tapi di existing industri itu kebetulan tidak ada. Nah, yang akurat ini adalah kolom yang diagonal ini. Tujuan kita dari pemodelan melakukan tujuan kita dalam pemodelan ya, untuk mendapatkan model seakurat mungkin adalah untuk menempatkan sel sebanyak mungkin di kolom diagonal ini. Karena ini adalah menunjukkan hasil yang akurat. Di hasil pengamatan permukiman, hasil pemodelan juga permukiman. Hasil pengamatan nomor 2 misalnya ruang terbuka hijau, hasil pemodelan juga ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Ini semakin banyak nilai atau ya semakin banyak jumlah sel pada kolom diagonal ini, semakin akurat model yang kita hasilkan. Pada model yang nilainya sempurna 100%, angka-angka yang ada hanya pada kolom diagonal ini, baris dan kolom diagonal ini. Di tempat-tempat lain itu nilainya akan 0 semua. Nah, itu contohnya ya, misalnya contoh dari total ini, akurasinya kalau kita memang cukup banyak ya, mayoritas sudah ada di sini, hasilnya adalah 92,9%. Nah, ini komparasi detail dari proses validasi. Jadi intinya, peta sel, peta raster yang kalian hasilkan, yang kita hasilkan, baik dari hasil pengamatan maupun modelan, itu bisa dihitung dalam bentuk raster, kemudian nanti di overlay. Nah, untuk tiap sel itu kita bisa lihat apa nilai sel tersebut dari hasil pengamatan dan apa nilai tersebut dari hasil pemodelan. Nah, itu kita bandingkan. Jadi semakin banyak, semakin sama ya antara hasil pemodelan dan pengamatan, itu nilainya akan semakin bagus. Nah, berikutnya ini akurasinya saya bilang tadi adalah 92,9%. Nah, ini kita juga bisa
lakukan perbandingan dari beberapa hasil pemodelan gitu. Jadi misalnya kita buat beberapa skenario gitu ya, tiap skenario ini hasilnya segini, skenario segini hasilnya segini gitu. Kita cari nanti mana yang paling akurat. Jadi ini adalah skenario. Skenario misalnya land use change hasil pemodelan ya. Skenario A akurasinya sekian, skenario B sekian, skenario C sekian dan lain-lain. Itu. Ini adalah hasil dari jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ada 10 skenario, kita lihat mana yang akurasinya paling tinggi. Nah, ini pada hasil komparasi filter keterlibatan faktor dan constraint menentukan hasil prediksi. Nah, kemudian untuk land use sim ini, software yang digunakan untuk pemodelan land use pada perkuliahan ini, itu filternya tidak bagus sifatnya, itu terserah dari user. Mau metodenya apa dan juga ukurannya berapa, gitu itu ditentukan oleh si user, si orang yang melakukan pemodelan tersebut. Jadi ini adalah salah satu dari bentuk kalibrasi yang digunakan, neighborhood filternya dan juga teknik dari neighborhood filter tersebut. Kita cari mana yang nilainya nanti paling tinggi. Ini contoh dari validasi dan lain-lain ya, itu adalah dari kita membuat skenario-nya, perbandingan-perbandingannya. Ini contoh lagi hasil komparasi hasil simulasi dan juga existing itu menghasilkan akurasi sebesar 91,52%. Kemudian contoh berikutnya dengan pemodelan land simulasi ini menghasilkan beberapa land skenario hasil dengan 87,09%. Nah, ini adalah contoh-contoh dari akurasi prediksi yang dihasilkan oleh beberapa penelitian, mulai 95%, 93%, 96%, 89%, 91%, dan ini yang menarik yang saya sampaikan di sini ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini adalah akurasi pemodelan land use ketika dilakukan pada ranah penelitian. Artinya meneliti gitu ya, dan outputnya adalah mungkin publikasi artikel atau seminar dan lain-lain, di mana akurasinya bisa tinggi. Nah, kita sama-sama pahami bahwa dalam proses penataan ruang, proses dalam ranah perencanaan, bukan penelitian dari perencanaan, yaitu akan banyak kendalanya, mulai data yang sudah didapatkan, tingkat akurasi rendah, dan lain-lain. Nah, kebetulan ini salah satu bentuk pemodelan yang bisa diterapkan dalam perencanaan itu adalah ketika kita modelkan perubahan penggunaan lahan di masa depan. Nah, ini sudah meskipun belum diakomodasi secara resmi ya, tapi ini saya ada contoh misalnya dalam penyusunan revisi rencana tata ruang Provinsi Jawa Timur yang dilakukan tahun 2019 kemarin. Nah, pada proses penyusunan revisi rencana tata ruang Provinsi Jawa Timur, ada dua setidaknya ya penggunaan lahan, itu yang perencanaannya itu disusun berdasarkan hasil simulasi, yaitu permukiman dan industri. Untuk jenis penggunaan lain itu sudah ada dasar hukumnya, jadi tidak disimulasikan. Contoh untuk hutan, kemudian pertanian itu sudah ada dasar hukumnya, jadi tinggal diadaptasi saja. Nah, yang dua yang masih bisa menggunakan pemodelan simulasi ini adalah untuk permukiman dan perindustrian. Nah, meskipun dilakukan masih secara formal, tapi dari hasil diskusi yang kebetulan saya ikuti juga, dari pihak Direktorat Jenderal Tata Ruang sebagai lembaga tertinggi ya, lembaga pucuk lembaga yang memimpin proses penyelenggaraan tata ruang di Indonesia. Saya ulangi, mungkin kalian perlu tahu juga ya, bahwa seluruh tata ruang di Indonesia itu perlu melakukan asistensi dan persetujuan dari Direktorat Jenderal Tata Ruang. Nah, terkait dengan pemanfaatan pemodelan sebagai salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang, syarat yang diterapkan adalah sebesar 85%. Jadi ketika kita melakukan pemodelan, kita lakukan validasi, hasilnya harus di atas minimal 85%. Kalau masih di bawah 85%, itu berarti kita masih harus melakukan kalibrasi. Model kita running, kita validasi, kita lihat berapa akurasinya.
Kalau sudah di atas 85 itu sudah oke. Kalau belum puas ya boleh dilakukan lagi dengan melakukan kalibrasi. Cuma kalau masih di bawah 85, yaitu kita harus kalibrasi ulang, kalibrasi ulang, kalibrasi ulang, kalibrasi ulang, sehingga angkanya itu bisa mencapai di minimal 85%. Nah, ketika angkanya sudah mencapai 85%, 82%, itu berarti bahwa model yang kita gunakan itu sudah bisa menjadi masuk sebagai unsur dari rencana pola ruang. Misalnya kita modelkan permukimannya ya, kita modelkan permukiman di masa depan 20 tahun ke depan, hasilnya di atas minimal 80%, lalu 90% gitu ya akurasinya ya. Nah, lahan permukiman hasil simulasi itu kita masukkan sebagai rencana pola ruang. Jadi rencana pola ruang permukiman di masa depan, bagian dari unsur rencana. Nah, itu contoh dari ranah perencanaan, khususnya penataan ruang. Ini ada mulai suatu langkah maju ya, karena kalau kita lihat pada proses perencanaan ruang selama ini berjalan, itu tidak ada dasarnya. Misalnya 20 tahun ke depan ditetapkan bahwa lahan permukiman akan bertambah 20% atau 10% gitu. Nah, ketika menempatkan penambahan penggunaan lahan permukiman tersebut di masa depan, itu alasannya seringkali tidak jelas. Kenapa ditempatkan di sini, di sini, di sini gitu loh. Ini berbeda dengan kalau kita menggunakan pemodelan perubahan penggunaan lahan. Kita bisa memberikan justifikasi. Kenapa sih di masa depan lahan permukimannya di lokasi ini, lokasi ini, lokasi ini? Itu dasarnya adalah kita sudah menetapkan variabel-variabel sebelumnya. Kita tetapkan variabel-variabel sebelumnya yang kalian lakukan, yang dilakukan pada saat pemodelan ya di kuliah-kuliah sebelumnya. Kita tetapkan variabel-variabelnya, kita beri bobot, kita masukkan input 2 peta time series ya, minimal 2 peta time series, kemudian kita modelkan. Nah, itu adalah hasil dari pembelaan tersebut. Jadi ketika kita sebut bahwa di masa depan ada 10% peningkatan permukiman, lokasinya di sini, sini, sini. Itu dasarnya adalah variabel A, B, C, D dengan masing-masing bobotnya sekian, sekian, sekian. Nah, inilah kedepannya kita bisa semakin melakukan perencanaan yang terukur dan empirik dan juga kuantitatif gitu. Meskipun tentu saja unsur kualitatifnya ada ya, misalnya pemberian bobot itu masih kualitatif. Tapi semakin lama kita bisa kedepannya kita bisa melakukan suatu eh, penataan ruang atau proses penyusunan rencana pola ruang di mana kita bisa mempertanggungjawabkan variabel-variabel digunakan. Gitu. Kalau tidak puas ya harus berarti variabel sedang dirubah. Misalnya di hasil pemodelan ada ketidakpuasan tentang lokasi. Mungkin kita perlu rubah bobotnya, misalnya ekonominya kita semakin tingkatkan gitu. Atau lingkungannya semakin kita tingkatkan bobotnya sehingga ketika kita running itu hasilnya akan sesuai dengan apa yang aspirasi dari stakeholders yang terlibat dari perencanaan. Gitu. Jadi untuk sementara dalam kuliah online saya ini yang singkat ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.